Sebetulnya ini ada program dari dinas ya. Pertamanya itu sekolah lapang cabai, sehingga kita disuruh menanam 1000 cabai. Kemudian setelah itu kan tidak ada yang cabai yang kita tanam, sehingga berbagai macam sayur dan buah-buahan kita tanam. Kemudian ada bantuan rak-rak, kemudian saya berikan ke ibu-ibu masing-masing lebih dari satu, jadi minimal dua rak itu untuk dikelola dan diambil hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga itu satu tahun yang lalu. Kemudian setelah 1 tahun ibu-ibu semangat menanam, saya jadikan kelompok tani baru, karena kelompok tani sayur itu sebaiknya memang satu lokasi, sehingga bisa dilihat, bisa kalau orang lewat itu suka melihat yang hijau-hijau, kemudian hijaunya itu dari sayuran yang bisa dimanfaatkan. Saya jadikan tahun 20 ini tanggal 30 Maret tahun 20 dengan nama kelompok tani Naga Asri, karena di Jalan Nagosari Lor, sehingga saya berdoa biar Jalan Nagosari Lor merupakan kampung yang asri, sehingga namanya Naga Asri. Sengaja mengambil dari kelompok tani Kencana Asri yang senior itu separuh warga di sekitar sini itu yang pinggir jalan, sehingga saya harapkan nanti semua rak-rak itu ada di pinggir jalan, sehingga kita bisa promosi dengan mudah, karena kalau di pinggir jalan itu kan setiap orang lewat, setiap orang bisa melihat bagaimana di kota itu pun bisa menanam sayuran dan buah-buahan dalam pot. Ya, memang kendala kita memang lahan sempit ya, tapi memang kalau lahan sempit itu adalah pertanian model perkotaan, di mana pertanian model perkotaan itu adalah dengan cara vertikal, bukan horizon. Kalau horizon itu model sawah, kalau vertikal itu ke atas, sehingga lahan sempit itu bisa menjadi luas dengan medianya itu ke atas, sehingga bisa menanam misalnya satu peralan ini, kalau kita tanami sayuran ini sama dengan kalau kita menanam 1,5 meter persegi di dalam hamparan. Nah, jadi kalau kita semua nanam sayur itu bisa mempunyai lahan lebih di kota, tetapi kadang-kadang musim hujan itu kita ganti dengan tanaman sayur hias, sehingga bisa kita tombol stres. Jadi kelihatan bagus karena ada bunga-bungaan juga gitu. Dan di sini itu lama-lama orang kalau bersepeda itu suka sekali lewat sini, karena mereka suka ada tanaman-tanaman di pinggir jalan, kemudian ditata dengan rapi gitu, sehingga mereka bersepeda itu sekalian wisata agro. Oke. Dan selanjutnya nanti kita rencanakan pada musim panas itu ada agrowisata kuliner. Nah, kita setiap minggu dan minggu pagi itu diadakan kuliner nanti di pojok sana itu dengan meja-meja kafe berpayung, kemudian makanannya khas keraton nanti. Jadi makanan-makanan yang hampir punah, sehingga di zaman sekarang ini loh makanan zaman nenek kita dulu, makanannya itu serba tidak seperti sekarang yang banyak bumbu-bumbunya micin ya, zaman dulu enggak ada, sehingga biar mereka tahu sepedaan nanti istirahat sambil makan minum khas keraton yang harganya terjangkau. Kalau kampung sayur ini ya,
berdasarkan pengalaman dulu yang punya kebunnya dikelola satu kelompok, itu malah kita kurang bisa mendapat keuntungan dari situ, karena dijual dalam produk petik, kemudian hasilnya itu masuk kas. Nanti kalau sudah banyak untuk beli tanah lagi, untuk beli polybag atau pokok, jadi hanya muter gitu, sehingga manfaatnya kurang bisa diambil oleh ibu-ibu. Nah, mulai tahun ini, tahun 2020 ini, saya membagikan rak-raknya itu untuk ibu-ibu, sehingga mereka bisa mengelola, bisa memanfaatkan langsung, baik dimakan sendiri ataupun dijual. Dengan catatan kalau menjual satu ya harus dikembalikan satu atau malah lebih, ya beli pot, media, kemudian bibitnya. Jadi rak itu tidak boleh berkurang jumlahnya, kalau boleh malah lebih gitu. Dan saya lombakan. Karena apa? Kalau nggak dilombakan ya ibu kurang semangat ya toh. Saya lombakan per ini. Ibu ini raknya berapa? Nanti kalau yang ibu rajin, raknya saya tambahin. Nah, harapan saya di samping anak-anak cucu kita mendapatkan stok makanan setiap saat ya, itu dalam bentuk yang fresh dan sehat, terutama karena organik. Fresh karena digunakan langsung petik. Kemudian dapat meningkatkan ekonomi karena mereka bisa berjualan di pinggir jalan. Selain tanaman sayuran, bisa tanaman hias, bisa tanaman buah, karena saya berharap kedepannya di sini tuh menjadi Malioboro-nya sayuran dan buah, sehingga ini toko, istilahnya menjadi toko untuk dikenal ke masyarakat. Kalau mau butuh jawaban di sana itu loh, kalau mau butuh buah di sana, sehingga sini dikenal sebagai agro juga wisata, juga kuliner nanti akhirnya.